Coach Sinteyong sekarang lagi galau banget. Di sisi lain pengen bisa berprestasi di Piala AFF dengan menggunakan pool squad terbaik, tetapi membahayakan pemain yang sedang difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia. Di sisi lain, kalau menggunakan para pemain full liga domestik, kalau seandainya juara, nanti bakalan ada yang nyinyir habis-habisan, toh katanya bisa berprestasi dengan pemain liga lokal kita. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Teman-teman semua, kita tahu kan kalau drawing Piala AFF ini udah dilakukan dan kita kembali satu grup dengan Nguyen. 4 tahun kita sama Nguyen terus benar-benar nggak bosan gitu kan sama Nguyen. Tapi ini menjadi ajang yang bagus sih, karena kita harus akui sebenarnya kualitas Vietnam itu bagus banget dan itu akan menambah daya saing timnas Indonesia lah kalau bertemu dengan Vietnam terus gitu. Intinya tim yang mempunyai kualitas di Asia Tenggara. Nah, ini juga menjadi ajang yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Vietnam karena kita tahu sekarang media Vietnam juga sedang membombardir berita yang mengatakan kalau ini adalah ajang untuk balas dendam katanya sama timnas Indonesia. Karena kan kita tahu di kualifikasi Piala Dunia, di Piala Asia, Vietnam benar-benar habis sama Indonesia karena Indonesia sudah jauh berkembang dan mudah-mudahan aja terus berkembang. Jadi mereka menginginkan balas dendam yang nyata di Piala AFF ini. Padahal gak tahu kita mau pakai pemain skuad ya bisa dibilang kedua lah gitu ya. Mudah-mudahan aja jadi. Karena infonya juga sebenarnya ini udah pernah disampaikan oleh Pak Erick Thohir jauh-jauh hari sebelum hasil drawing Piala AFF ini keluar, yaitu di mana timnas Indonesia tidak akan fokus ke Piala AFF, di mana Indonesia akan memakai pemain-pemain muda atau pemain-pemain liga domestik, Liga BRI Liga 1 yang ditujukan agar pemain itu bisa berkembang, bisa mendapatkan menit bermain, bisa mendapatkan menit mentalitas dari sebuah turnamen untuk nantinya bisa mereka bersaing di skuad timnas Indonesia yang selalu diturunkan di turnamen-turnamen yang levelnya lebih tinggi seperti Piala Asia atau juga Piala Dunia. Dan ini saya sangat setuju. Sangat-sangat setuju. Mudah-mudahan aja statement ini terus dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Tidak ada embel-embel atau juga seolah tergoda oleh beberapa pelatih dan beberapa pengamat sepak bola di Indonesia yang mengatakan bahwa lebih baik Piala AFF juara daripada lolos Piala Asia katanya. Daripada lolos aja nggak berprestasi ngapain gitu kan. Sekarang kan lagi santer terdengar juga gitu kan kalau Piala AFF ini seolah-olah piala yang sangat bisa mencerminkan prestasi dari timnas Indonesia. Jadi nggak masalah, nggak masuk Piala Dunia nggak masalah, nggak juara Piala Asia, yang penting juara AFF itu udah menunjukkan bahwa kita berprestasi. Seolah-olah ada penggiringan opini ke situ ya teman-teman. Tapi jika seandainya kita boleh melihat dari negara-negara lain, kita ambil 2 sampel aja, Arab Saudi dan juga Jepang. Mereka ini, 2 tim ini, 2 negara yang selalu menjadi langganan masuk Piala Dunia. Jepang, Arab itu paling sering banget. Tapi kalau teman-teman tahu, sebenarnya Arab dan Jepang ini belum pernah juara di turnamen AFF-nya mereka gitu kan. Di Asia Timurnya, begitu juga di Asia Timur Tengahnya gitu kan. Belum pernah, mereka tuh belum pernah juara. Bahkan jarang sekali mengikuti. Kalau seandainya mengikuti pun digunakan pemain-pemain yang memang bermain di liga lokal, pemain-pemain muda agar mereka mendapatkan menit bermain dan bisa dipantau secara khusus oleh timnasnya sendiri untuk bisa bergabung dengan timnasnya, yaitu timnas Jepang dan Arab di liga atau di turnamen yang lebih baik dan lebih kompeten, lebih tinggi lah gitu. Intinya seperti itu. Nah, ini sekarang sedang berusaha dilakukan oleh timnas Indonesia. Walaupun banyak sekali ya seperti yang saya katakan tadi, pembicaraan dari pinggir, dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, bahwa seolah-olah kita harus full squad. Nah, di sisi lain juga, kalau seandainya timnas Indonesia benar menggunakan pemain-pemain yang bermain di liga lokal kita, di BRI Liga 1, terus berprestasi, misalkan nanti, saya yakin juga akan banyak di sebelah kanan atau sebelah kiri atau di belakang atau di depan yang mengatakan bahwa toh ternyata bisa kok berprestasi dengan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Buat apa pemain keturunan, buat apa pemain naturalisasi, bakal ada juga hal seperti itu. Nah, tapi di sisi lain itu mungkin tidak bisa
kita nafikan untuk kita atur ya statement-statement mereka. Kita juga harus hargai pendapat-pendapat mereka. Saya mungkin di sini ingin mengajak lebih ke diri kita selaku supporter. Jangan sampai juga kalau seandainya nanti timnas Indonesia di Piala AFF ini menggunakan pemain-pemain yang bermain di liga lokal kita, di liga domestik kita, terus mereka anggap ya tidak berprestasi, anggap ya misalkan kita kalah lah, entah itu semifinal kah, entah itu di final kah, karena kalau untuk lolos grup kayaknya masa iya ya nggak lolos grup dengan grup yang hanya Vietnam aja lah yang bisa dibilang, yang bisa diperhitungkan gitu, masa iya gitu kan. Nah, jangan sampai kita akhirnya membanding-bandingkan juga. Oh, misalkan yang dipanggil misalkan ya Sadil, Ahmad Irianto, Mark, Edo, Lili Pali, misalkan Fajar Fatur Rahman, penjaga gawang misalkan Rian misalkan. Ini kan menjadi satu hal yang ternyata kalah mereka. Terus kita, itu kan kata saya juga apa, lebih baik Justin Hapner, lebih baik Radna Uratmangun, lebih baik Tom Heya. Ini jangan sampai juga di sisi lain, di sisi kita sebagai supporter membanding-bandingkan, karena itu secara tidak langsung akan merusak psikologis para pemain. Secara tidak langsung juga sebenarnya kita sedang berusaha mendegradasi timnas kita menjadi lebih buruk. Karena bagi saya, indikator agar timnas Indonesia bisa menjadi lebih baik adalah dengan supporter yang lebih baik juga. Supporter yang memiliki pemikiran yang bagus juga. Bagi saya seperti itu. Nah, jangan juga sampai kalau seandainya timnas nanti sekali lagi di AFF menggunakan pemain yang bermain di liga domestik, terus gagal menjadi juara atau tidak berprestasi, kita membanding-bandingkan seolah-olah bahwa mereka tidak berguna. Pemain di liga lokal kita seolah-olah sangat-sangat jelek. Itu jangan. Kita harusnya mendukung mereka dan buktikan bahwa sebenarnya supporter timnas Indonesia ini udah ada pada level yang up, level yang lebih tinggi, level yang lebih berpikir. Itu seharusnya tugas kita ya. Dan saya juga sangat berharap tentunya kalau statement Pak Erick Thohir ini benar-benar bisa dilakukan, di mana AFF hanya digunakan untuk ajang, mungkin bisa dibilang pelatihan bagi para pemain-pemain muda yang bermain di liga lokal kita, agar mereka nantinya bisa bersaing dan menembus skuad utama timnas Indonesia, dan tentunya tidak lain tidak bukan agar timnas Indonesia bisa menjadi lebih baik. Seperti itu dulu teman-teman soal timnas Indonesia apakah akan menggunakan pemain utama atau pemain di liga domestik kita. Sementara itu statement dari Pak Erick Thohir seperti itu. Mudah-mudahan aja dilaksanakan. Assalamualaikum.